Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Itu enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini berapa? Emang ada 40, Dek? Ada yang ini 40. Yang ini 40. Itu 24. Yang itu 24 yang sisa kemarin. Kalau nggak salah tuh 48 yang kloter pertama yang titipan dari hamba Allah yang dari Lampung tapi kerja di Jakarta. Yang itu nanti buat dikirim ke Rawajitu, ke kampungnya Mas Wardi. Nah, ini yang datang baru lagi kiriman dari hamba Allah yang dari Malaysia. 40 pieces Al-Quran. Teman-teman, aku nggak ada niat untuk mencari bantuan lagi atau mengumpulkan donasi, tapi lek jenengan purun silahkan saya bisa menyalurkan. Satu buah Al-Quran itu harganya 35.000, reseller termurah yang pernah Mas Tulus terima. Soalnya kalau yang lain ada yang 85.000 sampai 100 ke atas. Kalau 1 juta paling cuma dapat 10, tapi ini hanya 35.000 dengan ya sesuai dengan Al-Quran yang kita dulu zaman dulu belajar lah. Nggak terlalu ini kok. Tuh ya. Ini 40 pieces ya. Nah, teman-teman yang di sekitar Jabodetabek, like misalnya ada masjid atau jenengan mau ikut nyumbang atau kalian memang mau berpartisipasi atau justru ada masjid yang butuh, kalian bisa langsung hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi. Oke? Sudah ya Mas Wardi? Sudah diberesi sama beliaunya. Siap. Tinggal dipak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk semua orang baik di kesempatan hari ini. Edisi ke hari apa sih nih? Hari Selasa 14 September 2021. Ketemu sama Mas Til lagi di kesempatan hari ini dengan suasana yang mudah-mudahan sih selalu berbahagia meskipun kondisinya hari ini hampir sih Jabodetabek diguyur hujan dari tadi. Awal subuh sekitar jam 3 jam 4 sudah mulai hujan sampai hari ini, meskipun siang ini Mas Tulus syuting sudah ndak hujan, tapi kondisinya HP lagi itu kan, gue jadi arahnya ke HP. Kondisinya cuacanya hari ini sudah mulai terang, tidak hujan meskipun cuacanya masih mendung dan juga agak dingin empuk seperti diriku yang empuk ini ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Salam jumpa dan juga salam rindu untuk semuanya. Mas T cuma bisa bilang terima kasih banyak untuk yang sudah sedekah dengan tidak men-skip iklan, dengan sudah men-like, kemudian men-share juga, dan juga yang sudah men-subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya. Terima kasih. Kayak HP nih sopo toh. Nganu kon jile speaker masjid tuh, anu tadi krungu lek pasanan notifikasi. Apa HP ku dhewe jangan-jangan. Intinya Mas Tulus bilangnya terima kasih banyak untuk yang sudah sering bolak-balik nunggu video terbaru. Jangan lupa like-nya, jangan lupa share-nya. Jadi Mas Tulus kadang-kadang sedih kalau pas live ya Mas Tulus bisa ya. Kalau pas lagi nggak live ya alemong. Akhirnya kalian cuma nonton doang nggak nge-like ya. Intinya Mas Tulus minta supportnya tuh banyak. Support yang pertama jangan lupa di like, support yang kedua jangan lupa di subscribe kalau belum subscribe, support yang ketiga minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ketika iklan itu terlalu pendek. Kalau panjang di skip juga nggak apa-apa gitu nggih. Pokoknya yang sudah nggak skip iklan, sudah sedekah sama Mas Tulus, insya Allah panjang umur, amir, murah rezeki, amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber yang ada di Indonesia sampai luar negeri, para TKI TKW kita, kemudian juga para pekerja migran, juga untuk para orang Indonesia sudah di luar negeri, sudah pindah ke warga negaraan.
tanpa terkecuali dari California, Jerman, kemudian dari Hong Kong, Taiwan, Taipei, pokoknya luar negeri banyak banget ya. Dan untuk Abang Muhammad Ridwan yang punya Malaysia, hari ini alhamdulillah sudah datang unit Al-Qur'annya. Nah, teman-teman, sekaligus aku juga siapa tahu, ini jujur ya, ini sebetulnya bukan ya hal yang Mas Tulus rencanakan. Jadi Mas Tulus dapat reseller yang menyediakan Al-Qur'an ini dengan harga hanya Rp35.000 per piecesnya ini, per buah satu buah Al-Qur'an ini harganya Rp35.000. Dan kemarin sebetulnya awal baiknya adalah ada hamba Allah yang nitip rezeki sama Mas Tulus, suruh beliin Al-Quran. Terus aku ada sedikit, tak belikan, kemudian tak tambahi sedikit, kemudian tak bagi-bagikan. Dan dapat sekitar berapa deh yang terakhir kemarin, 48 ya deh, hampir 50 lah, hampir 50 pieces. Yang 24 saya sedekahkan di masjid yang di sini, yang 24 nanti dibawa pulang ke Rawajitu sama Mas Wardi. Ternyata ada hamba Allah lagi yang membantu, katanya ingin sedekah juga, pesan lagi 40 pieces Al-Quran. Nah, di sini teman-teman, siapa tahu kalian mau ikutan melanjutkan kegiatan baik dengan memesan Al-Quran kemudian kita sedekahkan. Jadi ini kita sedekahnya Al-Quran ya. Satu pieces ini kita hargai Rp35.000, harganya Rp35.000, dan ini bisa untuk kalian yang mau sedekah. Jadi tidak ada paksaan, ini kebetulan aja. Sing duit dalan tak aslinya aku ya rawani. Jadi karena kegiatan baik kemarin ternyata berkelanjutan, dan hari ini sudah datang lagi 40 pieces pesanan dari hamba Allah yang akan disedekahkan nanti ke masjid-masjid yang membutuhkan. Nah, ini bukan hanya untuk yang mau sedekah, tapi untuk yang merasa mungkin masjidnya atau di sekitar tempat tinggal kalian ada musola yang membutuhkan Al-Quran, kalian bisa langsung menghubungi Mas Tulus di kolom deskripsi. Dan ini pagi ini sudah sampai ada 40 pieces. Nah, nanti di video awal Mas Tulus akan tayangkan, nanti Mas Tulus akan videokan ya. Dan ini sedekah dari hamba Allah yang saya tidak boleh menyebutkan beliaunya, dan ini jumlahnya ada sekitar 40. Ada 40 buah guys. Dan nah, ini akan saya sumbangkan kepada yang membutuhkan. Mungkin kalian butuh, atau tempat-tempat sekitar kalian dari TPA dan lain sebagainya yang membutuhkan Al-Quran, boleh langsung hubungi Mas Tulus. Nah, kebetulan jenengan mau membantu juga, mau ikutan kegiatan baik ini, silahkan, nggak apa-apa. Jadi kalau saya pribadi bisa menjadi bantalan atau istilah kata sebagai perantara untuk menyalurkan ini, ya monggo kerso. Kalau tidak masalah. Ini kebetulan banget pas aku baru mau syuting, pas baru nyampe gitu nggih. Nanti Mas Tulus videokan di video di awal ya. Kurang lebih Al-Qurannya bentuknya seperti ini. Dan ini ada 40 pieces di rumah. Nah, yang mungkin di sekitar Jabodetabek butuh, langsung calling Mas Tulus saja, nanti biar kita bisa sumbangkan ke yang membutuhkan. Tetapi betul-betul jangan takutnya nanti diuangkan lagi. Jangan ya teman-teman ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. TPA yang membutuhkan silakan langsung menghubungi Mas Tulus di kolom deskripsi, oke? Dan nanti di awal akan Mas Tulus videokan. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Aku sebetulnya gak ada niat untuk membuka donasi Al-Quran, tapi ternyata ada yang tertarik kemudian nambahin lagi. Dan speaker juga beliau sudah banyak yang nanya, Mas Tulus speakernya berapa? Menurut info yang saya dapat dari Rawajitu, satu unit speaker itu harganya 700.000. Sebetulnya kalau di Jakarta ada yang harga 500.000 sampai 600.000-an. Cuman kan karena Mas Tulus itu tinggalnya di pelosok banget, yang membutuhkan speaker itu agak ke pelosok, jadi harganya satu unit itu sekitar 700.000-an. Itu katanya yang bagus. Nah, itu. Nah, siapa tahu ada yang membantu juga, ya monggo kerso. Mas Tulus membuka kok. Semuanya yang mau jenengan sedekahkan, Mas Tulus bisa menyalurkan, Mas Tulus salurkan. Pokoknya gitu nggih. Matur sembah nuwun. Kalau masih bingung pengen punya niat baik, monggo hubungi Mas Tulus, atau membutuhkan Al-Qur'annya boleh hubungi Mas Tulus juga. Gitu nggih. Sembah nuwun nggih. Jadi kegiatan baik ini supaya berkelanjutan. Saya tidak niat awalnya, tapi kebetulan ada yang nyambung, ya akhirnya sudah jadi seperti ini. Semoga jadi kegiatan baik dan semoga jadi pahala untuk kedua orang tua aku. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik yang sudah. Wih, warak apa tuh kawi? Sampai gelegean mlebu ning tim kene neng pelok. Ntar takutnya ada yang komentar loh, Nduk. Wong kok ngono kae kan gitu ya. Tahu sendiri ya. Ya Allah, Jan. Makin kesini kok ya makin akeh sing nemen to ya pikirane.
Pokoknya untuk semuanya terima kasih banyak yang sudah sedekah nasi box, terima kasih. Sedekah dengan beli minyak bidara juga terima kasih banyak. Pagi ini juga banyak hamba Allah yang pesan minyak bidara, sisanya untuk sedekah gitu-gitu. Pokoknya matur sembah nuwun tanpa terkecuali. Saya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah tukar dengan rezeki yang melimpah, Allah tukar dengan keberkahan, bertukar dengan rezeki, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala hajatnya, diputukar dengan dimudahkan segala pekerjaan baiknya. Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Nah, untuk yang mau pesan minyak bidara, untuk yang mau sedekah gimana caranya? Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 10.000, maksimal terserah jenengan. Kita akan sedekah di bulan ini adalah tanggal 24 di hari Jumat akhir bulan September. Nah, silakan untuk yang mau join juga nggak apa-apa. Mau sedekah punya mobil, mau dipakai mobilnya, boleh banget, nggak apa-apa, malah bisa mengirit biaya. Itu sangat ditunggu malahan kalau yang kayak gitu, nggih. Pokoknya matur sembah nuwun untuk semuanya yang sudah bersedekah. Intinya saya kembalikan kepada Allah, semoga Allah yang menukar lebih melimpah. Amin ya Allah. Dan juga ada yang mau pesan minyak bidara, silakan klik kolom deskripsi ya. Dan juga mau request lagu, mau minta Mas Tulus nyanyi itu boleh. Silakan klik kolom deskripsi, di situ nomor WhatsApp. Kalau masih bingung, Mas Tulus saya mau sedekah, Mas Tulus saya mau pesan minyak bidara, Mas Tulus saya mau request, boleh. Ada nomor WhatsApp di deskripsi. Jadi jangan komentar Mas Tulus saya minta nomor WhatsAppnya dong, padahal deskripsi sudah ada. Jadi nggak usah kemana-mana, ke situ aja, oke? Aduh, mukodimahnya keterlalu panjang, nanti bisa diocehin lagi. Pokoknya intinya matur sembah nuwun untuk semuanya tanpa terkecuali. Semoga sehat, yang sakit cepat sembuh, yang punya utang cepat terlunasi utangnya, amin. Untuk yang belum bekerja cepat bekerja, untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya bertemu dengan jodoh terbaiknya. Untuk yang sudah bekerja semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah. Yang punya hutang piutang semoga Allah izinkan terlunasi, amin 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 ya rabbal alamin. Hari ini Mas Tulus pengen bahas apa sebetulnya? Nah, Mas Tulus kan sebelumnya sudah posting soal corona. Pengen bahas lagi, dalam hal ini pengen bahas sesuatu yang berhubungan dengan corona lagi. Dan Mas Tulus sudah upload di postingan Mas Tulus sebelumnya di dalam channel YouTube-nya Mas Tulus. Nah ini dia nih, coba Mas Tulus baca dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah jenengan kirimkan di situ, dan itu yang akan saya bahas hari ini. Jadi bukan berarti pertanyaannya sudah datang lewat Instagram atau apa, tapi memang pure pertanyaan yang dikirimkan melalui jalur komunitas yang sudah Mas Tulus buka atau postingan yang Mas Tulus buka ya. Soal corona. Jadi Mas Tulus sudah pernah bikin postingan pada beberapa hari yang lalu soal begini. Misalnya Mas Teh bahas soal corona lagi, apa yang mau kalian tanyakan ke saya? Yuk tulis di komentar. Dan di sini sudah ada 22 komentar. Saya nggak tahu ini komentarnya apa, kemudian pertanyaannya ada berapa, tapi di sini ada 22 komentar yang harus saya baca, nggih. Ada Mas Frederick Francis, terima kasih banyak. Nih ada filosofi bagus nih. Corona cocok rasa nasi. Cocok rasa nasi liwetnya. Mengenai hal ini ada yang datang, ada pula yang pergi. Semua itu kehendak yang kuasa Tuhan. Hanya Tuhan yang berkehendak. Bagian kita hanya memohon doa dan juga pengampunan dosa untuk diberi kemurahan dan keselamatan. Amin. Terima kasih. Oh, ini juga ada yang minta untuk Mas Tulus mohon dikaji soal vaksin. Nah, kita bahas corona dulu hari ini. Nanti setelah Mas Tulus syuting ini, Mas Tulus bikin postingan lagi. Kira-kira kalau bikin soal corona gimana sih? Nah, sebelum kita mau bahas, baca-baca dulu yang di sini, mau bahas sesuatu yang ada di pertanyaan yang sudah dikirimkan sama subscriber. Mas Tulus pengen ngasih tambahan sedikit. Apa sih maksudnya gini? Menurut Mas Tulus corona ini seperti apa? Kondisinya saat ini seperti apa? Ya, secara nalar, secara pribadi saya menilai corona ini sudah Jakarta ya, Jabodetabek itu sudah sangat turun drastis. Sangat drastis. Dan ya mungkin saja betul kata Eyang mengatakan kalau yes le, varian yang baru ini mungkin akan kemungkinan ada, tapi akan mudah menular, tapi sekali lagi akan sangat mudah sembuhkan atau tercabut atau terlepas. Nah ini kita aminkan dong, nggak apa-apa dong. Nah ternyata memang betul, semakin kemarin varian baru meledak, varian Delta Plus katanya, ternyata semakin banyak yang terjangkit. Tetapi ternyata secara signifikan untuk wilayah Jabodetabek saat ini sedang dalam kondisi yang sudah menurun. Bahkan DKI Jakarta sudah dibilang katanya zona hijau COVID-19. Semoga bertahan, bahkan bukan cuma zona hijau, semoga nggak ada lagi corona di Jakarta, amin. Bukan hanya
hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Hanya saja memang betul kalau menurut yang saya perhatikan atau yang saya lihat, corona ini semakin besar di berbagai pelosok Nusantara. Nah, untuk saudara-saudara kita yang di pelosok ini harus hati-hati. Penyebaran di sekitar pelosok Sulawesi, Kalimantan, kemudian ada dari Sumatera juga sudah mulai merebak, sudah semakin tinggi. Hati-hati, tetap waspada, jaga protokol kesehatan. Jadi kalau jenengan pertanyaan pertama yang saya terima, Mas Tulus, corona itu ada atau tidak? Jawaban saya betul-betul ada. Jadi jangan anggap ini hal sepele, jangan lagi jadi orang yang mau dibodohi dengan rezim-rezim tertentu, jangan mau lagi dibodohi dengan hal-hal tertentu atau hanya gosip-gosip tertentu yang membuat kalian tuh justru bertanya-tanya, berpikir kalau oh corona ternyata nggak ada. Jadi kita nggak usah takut sama corona, misalnya begitu. Nah, secara garis pribadi saya menilai corona ini alhamdulillah untuk Jabodetabek sudah mulai menurun dari yang saya baca sekaligus yang saya lihat secara mata saya sendiri. Jadi saya melihat banyak penurunan dan ini sama halnya dengan apa yang Mas Tulus lihat di daerah memang sedang merebak, sedang meledak, tapi insya Allah kita aminkan ya, insya Allah yang di daerah yang sedang merebak ini juga akan menurun dengan drastis. Katakan amin dulu saudaraku, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi merebak memang di seluruh pelosok wilayah, tetapi insya Allah akan semakin gampang untuk tersembuhkan atau mudah untuk sembuh. Tadi musibah toh. Iya ayu karo adi lho jan gumun aku cah loro kuwi. Nah, kurang lebih seperti itu. Harapan saya juga sama, mudah-mudahan dengan adanya corona yang varian baru ini, varian Delta Plus ini, meskipun dia mudah tersebar di seluruh pelosok Nusantara, mudah-mudahan setelah ini bukan hanya secepat tersebar tapi juga cepat disembuhkan. Amin ya Allah. Dan maaf sekali lagi saudaraku, kok aku punya bayangan baru kalau ini sepertinya akan ada varian baru lagi ya. Jadi minta maaf, saya sih berharap mudah-mudahan apa firasat saya itu salah. Tapi menurut yang saya rasakan, menurut yang saya perhatikan ini akan ada varian baru dari Delta Plus. Mungkin akan ada varian baru lagi. Aku juga tidak tahu, aku tidak pernah nonton berita. Ya mudah-mudahan varian baru yang Mas Tulus pikirkan atau Mas Tulus feelingkan ini mudah-mudahan nggak betul. Katakan amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan feelingku semua salah, amin. Mudah-mudahan yang aku firasatkan ini semua salah, amin. Jadi aku merasa ada sesuatu yang baru, tapi sekali lagi, yes, lama-lama manusia di Indonesia ini akan merasa bodoh amat. Dalam arti begini, bodoh amat bukan berarti dia itu tidak percaya dengan corona, tetapi dia dengan protokol kesehatan yang sudah dia siapkan, dengan rasa yang memang masa bodoh tadi, tapi mereka tuh punya protokol. Jadi masa bodohnya itu dalam hal menganggap corona itu seakan-akan nggak ada. Lama-lama akan dianggap seperti flu, seperti yang Mas Tulus bilang pada sebelumnya. Banyak orang bertanya-tanya, kapan sih berakhirnya corona, kapan sih habisnya corona? Ini menurut saya pribadi berakhir secara total itu sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Tapi kalau emang Allah izinkan akan habis, kita aminkan ya. Amin ya Allah. Jadi ketika jenengan bertanya apakah varian ini akan habis, apakah corona akan segera habis, belum tentu. Jawaban saya masih sangat panjang sekali. Dan ya ini, rasa-rasa masa bodoh ini bukan berarti masa bodoh kamu nggak percaya ada corona, tapi masa bodoh dengan apa yang ya corona tuh nggak ada kok, tapi tetap dengan protokol. Jadi mereka tuh menganggap ada, tapi masa bodoh dengan yang ada gitu loh. Masyarakat sekarang lama-lama capek karena rasa capeknya mereka masa bodoh sekarang. Bodoh amat, bahasa kasar itu udah mati aja dah gitu. Ini istilah kata karena sudah sangat lelah dengan keadaan gitu loh. Mereka sudah sangat capek. Masyarakat Indonesia udah lelah. Maksudnya kita nggak kerja, kita nggak makan ya toh, terus kita di luar, kita keluar katanya varian ini lebih bahaya. Kita nggak keluar, kita nggak makan. Ya mungkin ketika kita nggak keluar, kita di rumah nggak makan, lama-lama bukan mati karena corona tapi mati karena kelaparan. Satu lagi, yang kedua adalah hal yang sangat keterlaluan, sumbangan, terus apa itu bantuan dari pemerintah dikorupsi ya. Sampai detik ini emang ada kabar Tulus kamu dapat bantuan? Nggak ada. Saya sudah berapa tahun di sini, hampir 2 atau 3 tahunan. Gua aja yang orang sini kagak dapet. Tuh, Mbak Tika itu asli orang sini, KTP-mu sini ya, Dok? Iya. KTP-nya sini, RT-nya sini, tapi beliau tidak tercatat di apa itu yang namanya dapat bantuan segala macam ya. Maaf teman-teman, kalau dengan kondisi corona seperti ini, jujur, bukan hanya nggak orang kaya, nggak orang miskin, semuanya butuh bantuan. Dengan kondisi seperti ini, mau telung atau sewu, mau beras seliter, kalau emang perlu ya kita sangat perlu. Dengan kondisi yang seperti ini, oh alah, bayar WIB aku tidak kira, Chan. Dia fokus di
Tak pikir no. Jadi banyak hal yang harus kita selesaikan, saudaraku. Nah, menurut Mas Tulus sendiri secara pribadi, itu pandangan saya soal corona sekarang. Semakin kesini akan ada varian baru. Dari feeling yang saya rasakan ada varian baru. Mudah-mudahan salah feelingku. Kemudian semakin menyebar tapi akan semakin mudah dimusnahkan. Amin. Nah, kemudian ada rasa masa bodoh yang diluapkan oleh masyarakat kita karena mereka sudah sangat lelah menghadapi pandemi ini. Sudah 2 tahun ya, kami sudah 2 tahun menghadapi ini dan rasanya itu udah muak dengan yang namanya corona. Jadi mereka itu sudah masa bodoh. Masa bodoh dalam hal ini bukan berarti mereka masa bodoh nggak percaya, tapi masa bodoh dengan apa yang sudah harus mereka lakukan, tapi mereka tetap fokus dengan mematuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih dari segi pandang Mas Tulus seperti itu. Dan dari beberapa hal yang Mas Tulus sampaikan dan hasil obrolan Mas Tulus dengan Eyang, dengan Trondol, yes, memang daerah ini akan semakin meledak. Jadi harus waspada teman-teman di daerah, hati-hati. Protokol kesehatan jangan lupa, cuci tangan, terus jangan sering berkerumun dan lain sebagainya. Pokoknya yang di pelosok di luar Jabodetabek harus hati-hati. Di teman-teman yang di luar Jabodetabek, Pulau Jawa dan juga Bali harus hati-hati karena saya lihat ini semakin parah. Tetapi meskipun terlihat akan semakin parah, tapi menurut saya pribadi ini akan mudah. Ini akan mudah terselesaikan, mudah tersembuhkan. Amin ya Allah. Nah, setelah itu kita lari ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke sini dari teman-teman yang katanya minta dibahas atau dikaji soal vaksin. Nah, nanti kita bakal bikin pertanyaan lagi setelah Mas Tulus bikin live ini ya, atau syuting live. Nanti Mas Tulus langsung bikin forum ataupun forum komunitas. Kalian bisa langsung kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar, oke? Pertanyaan dari Mbak Wulan dari Aja Channel, apakah Mbah D dan pasukan sudah mau meledakkan satu virus lagi? Jawaban aku, satu virus lagi akan diledakkan itu tidak, tapi menambah amunisi. Mereka akan menambah amunisi dengan mengeluarkan varian-varian baru. Sekali lagi pertanyaan paling gampang adalah, Mas Tulus, emang bener ya corona ditunggangi sama jin? Jawaban saya 100% mereka itu ditunggangi jin. Ya, ditugaskannya untuk apa? Untuk nyari korban-korban. Seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, orang-orang dengan rasa tamak dan juga serakah ini yang paling akan gampang kena corona. Karena orang-orang seperti ini tuh ya tamak, yang dibikinin cuma harta, nggak mikir ke piye-piye, wis pokoknya saya nggak bilang orang yang tamak dan serakah dengan harta itu nggak baik, tapi ketika kamu sudah terlalu, intinya keterlaluan ya, sesuatu yang berlebihan. Nah, hal-hal yang bisa terjangkit corona adalah orang-orang yang memiliki pemikiran berlebihan, tentunya seputar duniawi ya. Tentang hal itu bisa menjadi lebih parah. Kemudian dari The Insecure, bener nggak kalau varian corona itu made in China? Di The Insecure, kita nggak boleh bawa nama suku, agama, kemudian dan juga nama negara di sini ya teman-teman. Jadi kalau buat saya mau asal dari Cina, mau dari mana, saya sih tidak melihat itu berasal dari Cina. Meskipun ini terlihat bla 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 blanya berasalnya dari Cina, tetapi kalau jenengan beranggapan dari Cina, jawaban saya salah. Ini sudah diizinkan sama Allah dan dicampur tangan sama Mbah D. Sekali lagi itu, kita jangan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan kontroversi, dengan bilang ini sengaja diciptakan, ini sengaja diledakkan dan sebagainya untuk bisnis dan sebagainya. Ini memang ada konspirasi di balik sebuah corona ini, di balik sebuah virus ini. Tapi di sisi lain banyak orang-orang yang memanfaatkan orang-orang yang pengen kaya raya mendadak, orang-orang yang serakah dengan harta, orang-orang yang serakah dengan duniawi. Ya ini yang akan membuat mereka vaksin nggak akan berhenti dulu sampai semua betul-betul selesai. Ada kok beberapa daerah atau beberapa negara yang sudah bisa menyelesaikan. Jadi menurut saya pribadi ya ikuti saja anjuran pemerintah. Kalau emang jenengan mau, kan kita punya hak asasi masing-masing ya. Kamu mau divaksin ya monggo, tidak pun tidak masalah. Jadi kembali ke diri kita masing-masing. Jadi kalau jenengan tanya apakah berasal dari Cina, apakah berasal dari Arab, apakah berasal dari, tidak, berasalnya dari izin Allah, kemudian juga dicampur tangani sama Mbah Dajjal tadi. Jadi hati-hati. Kalau walaupun terbentuknya secara pribadi, secara nyata terlihatnya itu adalah dari Cina, selebihnya saya nggak bilang ini berasal dari Cina. Cuman memang ada campur tangan Mbah Dajjal yang menyebarkan anaknya itu yang berbentuk naga yang warnanya merah tadi. Aku nggak tahu maksudnya siapa, aku nggak bisa membuka ini secara jauh, tapi intinya ada campur tangan dari naga yang berwarna merah tadi. Silahkan cari tahu sendiri untuk yang tahu ya. Berikutnya ini dari
Dari Dio KSP, maaf sebelumnya Mas Tulus, oke. Pernah melihat di channel sebelah sekitar awal Agustus kemarin dan melihat katanya mereka melihat segerombolan makhluk ribuan yang katanya baru selesai pulang tugas menyebarkan wabah penyakit ke sekelompok manusia yang sudah sangat zolim atau merusak. Namun efeknya banyak pula orang yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa terkena imbasnya. Bagaimana pandangan Mas Tulus dalam hal ini? Salam. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Mas Tulus pernah bilang pada waktu itu melihat burung yang kecil-kecil terbang di laut, di langit, kemudian itu bersegerombolan dan itu gaib. Kemudian Mas Tulus juga pernah bilang melihat ular kecil-kecil yang terbang di langit, kemudian itu segerombolan dan lain sebagainya. Hampir sama menurut saya pandangan saya soal menyebarkan wabah penyakit ini, dan jawaban saya memang betul. Ada beberapa segerombolan makhluk jin yang ditugaskan sama Mbak Dajjal untuk menyebarkan ini, dan sebenarnya tujuan awalnya memang dicari adalah orang-orang yang serakah, orang-orang yang tamak, orang-orang yang tidak tahu diri soal duniawi dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini betul memang salahnya adalah bukan hanya mereka. Ketika mereka terjangkit, mereka kan bisa menularkan ke yang lain lagi. Akhirnya menyebarlah ini. Sebetulnya yang diincar sama mereka adalah orang-orang yang tidak baik pikirannya. Karena sebetulnya corona ini memang 100% ditunggangi sama bangsa jin. Ini menurut saya 100% ditunggangi sama bangsa jin. Dan itu tuh berdasarkan sugesti. Mereka bisa masuk ke pikiran orang, mereka bisa terjangkit ke orang tersebut ketika orang itu memiliki rasa ataupun perilaku yang sangat rendah atau perilaku yang sangat bawah sekali. Dengan contohnya dengan beranggapan bahwa saya itu harus banyak uang. Jadi intinya gini, orang yang serakah yang terus berpikir tentang duniawi itu akan mudah sekali terkena yang namanya corona varian baru ini. Karena sekali lagi jin-jin yang ditugaskan ini suka makan nafsu manusia yang serakah tadi. Jadi nyambung. Itu menurut saya Mas Dio ya. Semoga jawabannya jawabannya memuaskan. Tapi menurut saya soal video yang mungkin aku channel mana aku juga nggak tahu yang dimaksud, aku juga nggak ngerti. Cuman hampir sepaham dengan saya, hampir sama dengan apa yang saya pikirkan. Itu juga hampir sama. Sampai detik ini tuh nggak berhenti loh. Mereka itu nggak berhenti, mereka masih muter aja. Cuman sayangnya Pulau Jawa dan Bali sudah tidak terlalu signifikan, sudah bukan prioritas mereka. Mereka memprioritaskan itu di berbagai macam wilayah yang sedikit pelosok-pelosok itu, yang sedikit jauh dari jangkauan. Ini dari Dirga Putra. Di Malaysia sekarang sedang meledak kasus baru varian Lambda itu apa sih? Lambda ya. Apakah sampai ke Indonesia? Semoga tidak terjadi gelombang ketiga. Amin. Mas Dirga Putra. Nah, mungkin gelombang baru ini yang Mas Tulus lihat. Jadi Mas Tulus memang melihat ada gelombang baru, ada varian baru yang siap mereka ledakan. Sekali lagi mereka tuh nyiapin terus nih amunisi nih. Mereka terus-terusan nyiapin. Meskipun sama sebetulnya, tapi ditambahi lagi, dicari lagi, disiapkan lagi di gini. Nah, ini hal-hal ini yang membuat sebetulnya ini agak sedikit riskan, ini sedikit berbahaya. Nah, karena Mas Tulus itu punya feeling seperti itu, Mas Tulus bilang ya seperti kata jenengan, semoga tidak terjadi gelombang ketiga. Aminkan dulu, amin ya Allah, dan semoga tidak sampai di Indonesia. Katakan amin saudaraku, amin ya rabbal alamin. Mas Dirga Putra, terima kasih ya. Ternyata satu pahaman kita, meskipun saya sudah membahas itu sebelum jenengan tanya ya. Sebenarnya apa di balik wabah ini Mas Tulus? Adakah racun busuk dari sesuatu kelompok atau atas negeri ini? Kalau iya, bagaimana kemungkinan kita menghadapi kejahatan mereka? Ada Mbak Ina Sultan, saya sudah jawab tadi ya. Kita nggak usah menghubungkan dengan rezim, kita nggak usah menghubungkan dengan politik, kita nggak usah menghubungkan ini dengan kontroversi, nggak usah menghubungkan dengan konspirasi dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi hak Allah dan ini sudah menjadi pengingat buat kita bahwa sekali lagi ya, alam sudah sangat murka. Alam sudah bisa memilih dirinya sendiri. Alam sudah mulai, ya sekarang bencana alam juga hadirnya luar biasa. Kemudian corona semakin meledak terus. Bukan, oke, secara kasat mata kita melihat sudah sangat turun drastis. Tapi apakah ini berhenti? Ini akan terus melonjak. Ini akan terus tinggi di pelosok daerah. Dan ini bukan berarti ada, kalau dengan pikir ini buatan orang dan lain sebagainya. Jawaban saya tidak. Tidak selalu seperti itu. Dan ya, minta izin sama Allah, berdoa sama Allah. Kalau toh ini ada buatan orang, biarkan terbuka dengan sendirinya, ya. Karena ada pihak-pihak yang sedang mengklarifikasi ini, sedang menginvestigasi ini, khususnya dari pihak WHO ya. Jadi kita ndak usah terlalu gimana ya. Nanti pikir, oh sengaja dibikin ya Mas Tulus, oh sengaja ini buat bisnis dan lain sebagainya. Jadi ndak usah mikirin konspirasi. Sekarang kita doa sama Allah, minta ampun sama Allah, taubat sama Allah, minta supaya kami dan juga jenengan semua itu bukan termasuk orang-orang yang akan terkena corona. Amin. Bener gak corona itu di bawah siluman naga? Mbah An Bagas Koro.
Kan aku dari awal video aku sudah bilang sebetulnya Mbak Aan, jadi bukan siluman naga. Itu jin yang bentuknya naga, tapi bukan siluman sebetulnya. Dia adalah raja dari sekelompok makhluk. Bukan siluman lagi, malah kayaknya di atasnya siluman dia itu. Apakah dibawa sama dia? Jawaban saya iya. Jadi dari awal video saya tayang soal corona, saya sudah membahas itu, dan memang larinya tetap ke naga yang berwarna merah tadi ya. Tapi jangan salah, kami orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara punya naga putih yang siap membantu untuk menghalangi mereka. Makanya walaupun korbannya tinggi tapi dapat turun, walaupun varian baru tapi bisa turun lagi ya. Berdoa sama Allah karena leluhur kita tuh sangat baik sekali sama kita ya. Jamu atau harus berbuat apa Mas Tulus agar terhindar dari corona sesuai dawuh leluhur selain tetap prokes matur suwun. Nah, beberapa hal ini boleh nih pertanyaan dari Mas Wahyu Raja Jowas. Makanan-makanan saat ini. Nah, Eyang sebelumnya sudah menyampaikan kita harus mengkonsumsi makanan yang asam tapi segar. Asam tapi segar. Dan sebelumnya juga Mas Tulus sudah angkat video soal corona varian baru. Sebelum corona ini meledak, Mas Tulus sudah bikin videonya. Dan Eyang sudah menyarankan untuk lebih sering berkumur dengan air garam. Setelah semua itu Mas Tulus angkat, ternyata betul ada ahli yang mengatakan bla bla bla. Saya nggak tahu gimana caranya bisa betul ya, mungkin hanya kebetulan saja. Yaitu jadi mengkonsumsi makanan-makanan atau jamu-jamuan itu boleh, bagus. Kemudian yang tekankan adalah jangan mengkonsumsi yang manis. Jadi intinya corona yang varian baru atau corona yang model sekarang itu tidak bagus ketika bersatu dengan diabetes. Makanya teman-teman dilarang mengkonsumsi buah yang terlalu manis, yang segar saja tapi yang asam tapi menyegarkan dan tidak berefek untuk mah. Itu yang disarankan yang. Kemudian banyak berkumur dengan air garam. Itu pesannya yang cuma itu doang sih. Ya mudah-mudahan sih bisa membantu ya, maksudnya nambahin hal yang istilah kata itu kayak solusi selain prokes. Saya pegel aku deh. Terus dari Mbak Fatin Liana mau nanya Mas Tulus, bulan ini banyak suara cicak di dalam rumah berisik gitu loh, nggak seperti biasanya, kira-kira termasuk pertanda apa ya? Oh, saya sudah jawab tadi malam ya, nggak ada maksud pertanda apa sebetulnya, tidak terlalu signifikan tandanya ya. Terus masalah corona, apakah setelah corona akan ada lagi virus lebih ganas daripada corona? Apa kita akan terus memakai masker sepanjang beberapa tahun ke depan? Terima kasih Mas Tulus dari Bojonegoro, Jawa Timur. Terima kasih. Kalau untuk virus baru saya belum melihat pandangan itu, tapi saya yakini pasti Mbah D nggak akan tinggal diam. Mbak Dajjal pasti nggak akan tinggal diam. Pasti mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu yang baru. Tetapi kalau varian baru sih saya punya firasat akan ada varian baru. Tapi kalau untuk virus model baru selain corona, saya belum bisa melihat itu secara jauh ya. Seperti itu. Apakah manfaat vaksin? Nah, nanti Mas Kamen Reader nanti boleh dibahasnya di segmen yang kita bahas vaksin ya, jangan di sini ya. Jadi biar dikelompokkan dulu pertanyaan soal corona dan juga vaksin beda. Nanti kita bikin forum lagi untuk membahas soal vaksin. Kira-kira apa yang mau kalian tanyakan soal vaksin? Nah, boleh di copy paste kemudian ditulis di forum yang Mas Tulus buka soal vaksin ya. Mas Alam, kapan obatnya mulai banyak murah beredar di pasaran? Matur nuwun orang baik. Ini sudah mulai enak kok Mas Alam. Ini sudah mulai terbuka, sudah banyak sidak. Kemudian obat-obatan juga sudah tidak sulit seperti awal-awal corona. Saya pernah mengalami sakit hampir sama seperti corona, dan itu waktu nyari obatnya susah banget. Jangankan nyari obat, nyari inhaler yang buat ngilangin kita lagi mampet hidung itu tuh susah banget. Mas Tulus di Pasar Minggu dapatnya itu online, belinya di Cipayung pada waktu itu. Dan itu harganya cuma 19.000, ongkosnya 70.000 pada waktu itu. Dan sekarang sih saya alhamdulillah, yang saya baca dari beberapa teman saya sudah tidak terlalu sulit sih. Insya Allah semuanya akan lebih baik lagi ya. Katakan amin, amin ya Allah. Ini soal vaksin ya, nanti dibahas di tempat yang sesuai dengan bentuknya ya Mas Satria Suhendra. Nah, ada pertanyaan lagi. Apakah akan ada gelombang ketiga? Saya sudah bahas tadi ya, sudah dijawab di pertanyaan pertama. Semoga
berkenan dengan berjawabannya. Ada Mas Yuda Priyatmoko. Assalamualaikum. Izin bertanya soal varian Delta Plus. Gimana kelanjutannya, masih berbahaya kah? Terima kasih. Sangat berbahaya Mas Yuda. Tapi menurut yang sampaikan itu sangat mudah dihilangkan. Katakan amin. Amin ya Allah. Meskipun varian baru mudah tersebar, tapi mudah-mudahan lebih mudah disembuhkan. Amin. Yang pertanyaannya nggak sesuai dengan corona, Mas Tulus skip ya teman-teman, soalnya banyak yang nggak sesuai. Ada Mas Imam Jiono Deso. Menurut Bang Tulus, apa yang menjadi nilai positif dari hal adanya COVID? Banyak sekali. Sebetulnya orang dulu sudah mengajarkan, khususnya orang Jawa. Ya, mungkin kalau sebagian jenengan yang tinggal di desa ngalamin ini. Saya secara pribadi sebagai orang Jawa yang tinggal di desa, ketika di rumah saya itu ada anak kecil, ada bayi, kami tidak boleh pulang itu langsung pegang anak kecilnya. Jadi kami dianjurkan pulang itu cuci tangan, cuci kaki, kemudian cuci muka, atau bila perlu mandi, baru boleh masuk rumah. Jadi kalau masuk baru pulang ada bayi, kita langsung sampai ke belakang, langsung mandi, selesai mandi, baru kita boleh berkerumun bersama keluarga yang lain. Jadi menurut cerita orang dulu, kita ini bawa sial kalau dari luar, bawa kotoran, kita nggak pernah tahu kan, entah itu ini, entah itu. Dan ternyata sekarang berfungsi. Ingat nggak orang-orang dulu, orang tua dulu selalu nyediain yang namanya gentong air di depan rumah, terus obor dan lain sebagainya. Itu simbol-simbol yang dulu pernah diterapkan sama orang tua kita dulu, dan sekarang ternyata yang sudah kita lupakan, mau nggak mau kita terapkan juga. Contohnya cuci tangan dan lain sebagainya, ya toh. Hikmahnya adalah kita bisa melestarikan apa yang seharusnya kita lestarikan, dan banyak orang jadi waspada di sini. Banyak orang lebih hati-hati, ya. Yang tadinya jorok, yang tadinya nggak terlalu banyak pikiran soal ini, akhirnya mikir yang macam-macam, kemudian selesai sudah, ya. Kemudian nambah, jadi ada beberapa kegiatan baik dari adanya corona ini tadi. Sebetulnya banyak hal positifnya, ya. Ada Mbak Dia Putri Hati Wahyudi. Saya nggak bisa baca ini karena jenengan lebih mendetail ke satu titik daerah ya, karena Jawa dan juga Bali ini sudah sangat signifikan sekali menurut saya, sudah jauh. Ada Mas Indra Herman, salam rahayu, kapan pandemi berakhir? Tadi sudah saya jawab. Kemudian mungkin kamu Julferen baru juga sudah saya jawab. Air cucian beras masih efektif nggak Mas Tulus? Itu hanya sebagai simbol ya teman-teman. Itu sebagai simbol sebetulnya, bukan sebagai media penyembuh. Nah ini yang perlu diluruskan. Jadi air beras itu disuruh tumpahkan kepada tanah, misalnya ke tanah dan sebagainya, bisa menyuburkan tanaman. Ada zat-zat tertentu yang bisa membantu tanaman cepat tumbuh. Ini sebagai simbol saja, sebagai filosofi. Kalau kita menyiramkan air beras ke tanah, berarti dari tanah kembali ke tanah, dan insya Allah semua akan kembali pada porsinya. Itu sebetulnya, bukan untuk diminum dan juga untuk mandi ya teman-teman. Tolong diklarifikasi lagi. Jagat Satrio, assalamualaikum Mas Tulus. Mohon izin tanya, kapan para oknum mafia COVID ini diazab menurut pandangan leluhur? Sekan banyak tuh kita lihat berita-berita soalnya oknum mafia COVID itu. Terima kasih. Nah, oknum mafia COVID bukan berarti mereka yang membentuk COVID ya teman-teman. Jadi sekali lagi banyak orang-orang yang memanfaatkan ini, kejadian ini, dan sekali lagi ini sudah mulai banyak yang terbongkar. Ini sudah mulai banyak yang terbuka. Orang-orang justru kelihatan kan, masih makin kaya gara-gara menyediakan vaksin. Ada yang makin kaya gara-gara punya apotek dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini justru akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kecuali berbeda dengan mereka yang betul-betul ingin membantu, betul-betul memang mereka memanfaatkan diri mereka untuk membantu sesama. Tetapi ketika mereka melakukan ini tuh sesuatu yang hanya urusannya bisnis, kemudian hanya untuk uang, wes toh becek ketitik Allah ketoro. Kalau buat saya tinggal tunggu waktunya. Ya, jadi yang meledak harus meledak, yang tidak meledak tidak harus meledak, dan yang hancur akan hancur. Intinya di situ, ketamakan akan menghancurkan kamu sendiri. Allah punya 1000 jalan memberikan rezeki, tapi Allah juga punya 1000 jalan untuk menghancurkan rezekimu. Ya, teman-teman, sepertinya pertanyaannya sudah habis. Hanya itu yang terakhir dari Mas Jagat Satrio, kurang lebih hanya itu. Dan besok di video selanjutnya kita bakal bahas soal vaksin, entah dibahasnya kapan, tapi Mas Tulus akan bikin forum, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa join dan juga bisa komentar, tanya soal vaksin itu apa aja dari segi pandang kita. Nah, tanyanya di forum yang Mas Tulus bikin gitu ya. Terima kasih banyak orang yang sudah menyimak video ini. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa untuk yang sudah sering bolak-balik pencet tombol like-nya, kemudian yang baru pertama kali jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga dihidupkan tombol loncengnya. Dan juga untuk kalian yang mau sedekah
sedekah, bisa langsung klik kalau deskripsi. Ada nomor rekening, ada nomor WhatsApp yang bisa kalian hubungi untuk pesan minyak bidara untuk sedekah. Masih bingung caranya gimana? WhatsApp aja yang ada di situ. Kalau pas sempat dibalas pasti dibalas ya. Terima kasih banyak orang-orang baik yang sudah membantu sedekah, sudah ya cuman sekedar celoteh kecil soal Al-Quran, ternyata banyak yang tertarik juga. Pokoknya terima kasih banyak. Yang mau tertarik silakan langsung hubungi Mas Tulus di WhatsApp aja, oke? Ataupun untuk yang punya pertanyaan bisa langsung DM di @bigtulus_pp2 di Instagram Mas Tulus, ataupun bisa langsung klik di kolom komentar. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Dah.